Apakah ini dari perusahaan investasinya, dari PT Silvernya, atau Ibu sebagai apa, agar identitas itu juga dikedepankan biar kami tahu. Itu permintaan saya. Maaf ya Ibu, tidak mengurangi santunan saya. Pimpinan. Ya, biar minta saya jadi, biar nanti jelas kita Bu. Sudah selesai, nggak usah KTP, nggak usah kantor. Izin Ibu, mohon izin Ibu dilanjut saja. Jadi permintaan Ibu dijawab dan terima kasih. Saya perwakilan dari Forum Masyarakat Cibatu Kediri. Dalam hal ini saya akan jelaskan dulu kronologisnya, bahwa kami kesini itu keberangkatannya bersama-sama dengan Forum Peduli Masyarakat Cibatu yang sudah menjadwalkan meminta secara prinsip waktu menyampaikan permintaan audiens. Jadi kami minta kepada keamanan di sini atau Bapak Dewan di sini yang tidak terdaftar menjadi forum masyarakat bersatu agar tidak ada di tempat ruangan ini. Ini bukan kami ini bukan demo Pak. Kami ini bukan akan cerita yang di luar dengan baik, tapi kami intinya hanya ingin bermusyawarah, hanya ingin mencari solusi kebenaran tentang suara rakyat Pak. Jadi saya mohon juga kepada forum ini yang sudah hadir di sini, saya minta satu persatu, maaf ya Pak, agak sedikit. Saya Lina Rohayati, Saudara Dani, ada Bapak Cecep, ini perwakilan dari Penasehat Karang Taruna, Bapak Budi, Bapak Elan, Bapak Andi dari PP hadir, Pak Adam juga dari PP, Bapak Aldi, Bapak Agus Wiguna sebagai Ketua PP di Kecamatan Cibatu, Odeli, ada Rian, Pak Dawen, kalau kepala desa tidak apa-apa, kalau ini ada permintaan biar Bapak nanti silakan aja nanti bikin lagi surat atau apa, karena kami tidak akan terjadi apa-apa. Mohon izin, ini yang posisi namanya yang posisi perusahaannya itu di desa mana Pak? Oh iya, desa saja. Ya. Boleh kalau kepala desa nggak apa-apa. Mohon izin, permintaannya kepala desanya saja. Nanti yang di belakangnya ditunggu di luar saja. Mohon izin ya Pak. Iya. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, siap. Jadi mohon dipatuhi permintaan saya dan udah didengarkan, karena kami yang berangkat ini 18 orang Pak. Walaupun yang terdaftar waktu pengajuan mungkin lebih dari ini. Forum ini khususnya bagi yang 11 desa ini, terutama mungkin bagi desa-desa terkait yang berdirinya pabrik itu. Jadi kami hanya ingin berbicara apa manfaatnya berdirinya perusahaan yang ada di Kecamatan Cibatu. Karena begini Pak, jadi dampak dari pendirian perusahaan atau investasi modal asing yang ada di Kecamatan Cibatu sangat bermanfaat dan sangat kami harapkan agar ini bisa sukses terlaksana. Soliditas, kondusivitasnya, itu yang maksud saya.
Jadi tidak ada kata lain kalau ada isu-isu yang beredar bahwa kenapa mungkin ada yang hadir selain ini menganggap bahwa kami akan memberhentikan. Kami tidak punya kapasitas apa-apa untuk memberhentikan. Siapa kami? Siapa saya? Tapi kami hanya ingin bertanya apa manfaatnya untuk masyarakat Cibatu. Karena selama ini kami yang terwakili ini oleh penasehat Karang Taruna Kecamatan Cibatu. Ada ketuanya nih? Ketuanya masih di jalan, ketua Karang Taruna. Ada juga mungkin di sini dari ketua PP, baik mungkin dari Briges, termasuk saya dari tokoh masyarakat. Tidak ada kata lain, Pak. Hanya ingin tahu manfaatnya. Mungkin yang lebih tahu tentang peraturan ataupun ini adalah legislatif dengan eksekutif, bukan kami. Dan kami tidak akan mempertanyakan hal itu. Kami hanya ingin bertanya apa manfaatnya untuk kami, karena kami ini adalah berarti sekelompok orang masyarakat yang ada di Kecamatan Cibatu yang harus dipenuhi oleh beliau-beliau dari PT Silver ya Bu, Silver Skyline. Apa tanggung jawabnya kepada kami? Kenapa kami pertanyakan tanggung jawabnya? Ke depan Pak, secara mungkin budaya, ekonomi, ataupun agama, pasti ini akan dampak. Maka kami juga mungkin melalui dewan sini ingin tahu. Kalau bisa dari pihak perusahaan juga di sini harus berbicara, karena ini akan terjadi dampak. Kalau berbicara dampak lingkungan itu dan ini bukan kapasitas kami, walaupun kami mengerti dalam hal ini, tapi bukan tugas kami. Mungkin di sini tugas bapak-bapak dewan untuk mempertanyakan hal itu. Itu Pak. Terus yang ketiga, saya hanya mempertanyakan satu hal lagi. Manfaat Pak. Ketika nanti perusahaan ini atau pabrik ini sampai terwujud Pak, apa manfaatnya untuk kami perwakilan seluruh masyarakat Cibatu bersatu, khususnya yang mewakili ini? Apa manfaatnya? Karena mungkin ketika pabrik sudah berdiri, pasti itu akan terjadi dampak-dampak. Kami tidak menginginkan, walaupun mungkin sepintas yang melihat Pak, puntennya Pak dari dinas, melihat contoh Cangsin ketika berdiri, pasti itu ada dampak. Apakah itu banjir, apakah itu mungkin dari mana, mungkin dari segi mana, begitupun nanti kawasan Cibatu. Maka tetap berjalan, harus tetap dalam koridor, dan satu lagi, adil dan merata untuk semua Cibatu, Limbangan, dan lain sebagainya. Itu wajib karena pengangguran sudah banyak. Kita datang di sini itu bukan untuk kita Pak. Kalau kita udah lewat 50, sebentar lagi mau kemana lah. Tapi anak cucu kita mau dimana-manakan, ke kota jauh, pekerjaan makin sulit. Feedbacknya buat sosial kesosialan di Cibatu bagaimana? Bahaya Pak. Itu makanya mungkin dalam hal ini pemegang kekuasaan yang terbawa lah dari Bapak Kepala Desanya coba berembuk lagi supaya mari kita duduk bersama, mari kita berbagi. Maksud berbagi itu jangan ada kecemburuan sosial di antara kita Pak. Itu, dan kami dari dulu melihat segi maaf ya kepada bapak-bapak dari mungkin dari pejabat-pejabat terkait yang datang ke sini, DPNTT, LH dan lain-lain, banyak bisikan Pak pada kami juga bahwa ketika perizinan yang mau ditempuh industri yang ada di Cibatu, maaf Pak, ini selalu dipersulit Pak. Atau dipersulit apanya kami nggak mau dengar, tapi yang banyak ngomong ke saya itu
aneh Garut mah bikin perizinannya dihesek Pak Dewan gitu. Tapi gitu kan Pak, bukan dari kami yang mempersulit untuk masuknya PMA ataupun industri Cibatu, tapi di jajaran institusi bapak-bapak itu sendiri yang banyak ke kami, khususnya ke orang-orang yang berada ataupun aktivis di Cibatu, hese di Garut perizinan amdal eta ge perizinannya ge seolah-olah dimainkan. Ya, untuk kedepannya